Saga terpanjang dan terpanas menuju trade deadline telah usai. Jimmy Butler akhirnya resmi meninggalkan Heat setelah serangkaian drama menuju pintu keluar Miami. Golden State Warriors jadi tempat labuan baru bagi Jimmy Butler dalam mengejar juara yang ia impikan. Butler dan Heat ibarat dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Keduanya terlihat sangat cocok. Heat dengan kultur juaranya selaras dengan apa yang diinginkan Butler, yakni selalu berjuang untuk juara setiap musimnya. Semua terlihat indah pada awalnya, dan bahkan Butler nyaris membawa Heat menjadi kampiun pada NBA Bubble 2020 sebelum akhirnya dikalahkan Lakers. Dan tahun 2023 saat dikalahkan Denver Nuggets. Masa-masa indah mulai menghadapi guncangan kala Butler ujar bahwa Celtics yang keluar sebagai juara musim lalu dikarenakan ia tidak bermain pada playoff saat kedua tim bertemu. Saat itu, Celtics menutup series dengan meyakinkan 4-1 dan berujung jadi juara dengan mengalahkan Mavericks di final. Komentar Butler tersebut mendapat respon dari Pat Riley selaku presiden Basketball Heat. Mungkin bagi Pat Riley, komentar tersebut mendiskreditkan pemain Heat yang telah berjuang. Dalam sebuah interview, Pat Riley menyebut bahwa Butler lebih baik diam saja karena ia tidak bermain. Stevens did a great job in getting Holiday and Porzingis. They built their bench a little bit differently. And, for him to say that, I thought, is that Jimmy trolling or is that Jimmy serious? If you're not on the court playing against Boston or on the court playing against the New York Knicks, you should keep your mouth shut in your criticism of those teams. Musim dimulai, Butler menyisakan 1 tahun terakhir di kontraknya apabila ia tidak mengambil opsi 1 musim tambahan. Lazimnya, tim NBA bakal memberi perpanjangan kontrak baru untuk pemain penting mereka demi menghindari kehilangan pemain secara cuma-cuma. Namun, kenyataannya, tawaran kontrak baru tak kunjung datang dari Heat. Rumor pun mulai berembus. Beberapa tim mulai memantau kondisi Butler, termasuk Golden State Warriors. Dan, tak berserang lama, Phoenix Suns mulai tertarik. Puncaknya, Butler menunjukkan rasa frustasinya dan mengatakan ia telah kehilangan gairah bermain basket, yang mengakibatkan ia harus kehilangan sekitar 3,25 juta dolar atau 37,25 miliar rupiah karena diberi sanksi skorsing 7 pertandingan oleh manajemen Heat atas tindakan dan ucapannya tersebut. What do I want to see happen? I want to see me get my joy back from playing basketball, and wherever that may be, we'll find out here pretty soon. But I want to joy back. I'm happy here, off the court, but I want to be back to somewhat dominant. I want to hoop, and I want to help this team win. Right now, I'm not doing that. Can you get your joy back here on the court? Probably not. Shams yang merupakan NBA insider secara mengejutkan merilis bahwa Butler meminta untuk di-trade dan telah memiliki preferensi tujuannya sendiri. Agen Butler membantah saat itu, namun kita semua bisa menilai sendiri kenyataannya. Miami Heat akhirnya sadar bahwa hati Butler sudah tak lagi di Miami. Manajemen pun mulai terbuka untuk mendengarkan tawaran trade. Heat tidak terburu-buru dan hanya akan melepas Butler via trade apabila memenuhi syarat yang pantas. Heat juga percaya diri bahwa bola ada di tangan mereka. Mengingat besarnya kontrak Butler, tidak semua tim bisa mengakomodasi trade secara langsung dan lebih memungkinkan trade lebih dari 1 tim. Dan apabila Butler ingin pergi di akhir musim pun, Heat tetap dibutuhkan Jimmy Butler untuk melakukan sign and trade agar tim lain mampu mengakomodasi gaji besar yang ia inginkan. Brian Windhorst said this earlier. Butler communicated to the Warriors that he's unwilling to sign an extension there, and therefore trade talks to send him to Golden State have ended for now. So, Shams, what are the remaining options for Jimmy at this point? Around the league, it's become increasingly clear that where he would want to be long-term and stay long-term and commit long-term, that's the Phoenix Suns.
Singkatnya, skorsing berakhir. Kembalinya Butler dari skorsing tidak merubah apa-apa. Setelah pertandingan lawan Hornets, Butler kembali meminta untuk di-trade. Ia ingin menuju tim apapun, asalkan ia bisa membawa tim tersebut sebagai penantang gelar. 3 tim jadi preferensi, yakni Dallas, Phoenix, dan Houston. Sebelum akhirnya mulai mengerucut pada Phoenix Suns setelah kabar menyebut Warriors mundur karena Heat meminta Jonathan Kuminga dan Andrew Wiggins dalam paket trade. Dan Rockets mundur setelah yang core mereka tampil moncer. Bahkan Warriors diberitahu oleh Butler bahwa ia tidak ingin memperpanjang kontrak di Warriors karena ia ingin ke Phoenix. Berjalannya waktu, entah karena alasan apa, Butler memasukkan Grizzlies sebagai tim yang ia tolak untuk dituju. Butler menetap Suns sebagai destinasi potensialnya. Selain ada Kevin Durant dan Devin Booker, faktor pendukung lainnya, Suns sebut siap memberi kontrak baru bernilai maksimal untuk dirinya yang sudah berusia 35 tahun. Tentu tidak semulus yang dibayangkan Butler. Bradley Beal yang ingin dimasukkan dalam paket trade oleh Suns memiliki klausul no trade di mana Beal memiliki kuasa untuk menentukan menolak trade tanpa persetujuannya. Satu-satunya cara klausul tersebut dimusnahkan, hanya Beal sendiri yang bisa melakukannya. Bradley Beal jelas tahu akan power yang ia miliki dalam trade ini. Setelah menjalani skorsing kedua dari Miami Heat selama 2 pertandingan, Jimmy Butler bersiap untuk kembali bermain. Namun, dalam latihan yang dilangsungkan oleh tim, Jimmy Butler meninggalkan latihan begitu saja setelah ia diberitahu bahwa statusnya sebagai starter telah dicopot. Dan Haywood Highsmith yang akan naik menjadi starter. Hey, the Miami Heat have suspended Jimmy Butler indefinitely. This is his 3rd suspension just this month, delivered by the Miami Heat for essentially conduct detrimental to the team and what the team describes repeated issues and violations of team rules. I'm told here's what happened today. Butler showed up to Heat shoot around and walked out after being informed that he was not going to be in the starting lineup moving forward in place of Haywood Highsmith. And that's... Atas tindakan tersebut, Miami Heat habis kesabaran dan memberi skorsing ketiga dengan membekukan statusnya hingga waktu yang tidak ditentukan. Heat ingin segera men-trade Butler. Demi untuk meningkatkan kemungkinan trade ini, Heat akhirnya menurunkan harga untuk Jimmy Butler bagi tim yang ingin men-trade-nya. Kabar sedikit diturunkannya harga paket trade Butler membuat Warriors yang sempat mundur akhirnya masuk ke dalam diskusi. Tidak hanya Warriors, Suns juga mulai serius dalam pembicaraan untuk Jimmy Butler. Akhirnya, di hari terakhir trade deadline, Phoenix Suns sudah sepakat melakukan trade 3 tim yang akan membuat Butler ke Suns. Kevin Durant ke Golden State Warriors dan Andrew Wiggins ke Miami Heat. There was a trade sort of in place between Golden State, Phoenix, and Miami that would have returned Kevin Durant to Golden State. But Durant stepped up and made it known he did not want a reunion. And once that deal fell apart, then Golden State pivoted and tried to get Jimmy Butler. The key that got this done was their willingness to give him that 2-year, $111 million extension. Once that was in place, they had a deal with the Heat worked out, and the deal finally went through. But it is amazing to think that this was close to being Jimmy Butler in Phoenix, Kevin Durant in Golden State. Namun, trade ini akhirnya gagal karena Kevin Durant menolak untuk kembali ke Golden State. Kevin Durant sebenarnya tidak punya kemampuan untuk membatalkan trade, tetapi Warriors tidak mau men-trade apabila sang pemain tidak ingin. Akhirnya, Warriors yang mulai putus asa mencari All-Star untuk membantu Stephen Curry men-trade Butler melalui skema trade 4 tim. Tak sampai di situ saja, Warriors langsung memberi perpanjangan kontrak 2 tahun senilai $121 juta atau sekitar 1,9 triliun rupiah untuk Butler. Angka yang fantastis bagi pemain yang berusia 35 tahun. Hal ini membuat pengajian Warriors semakin gendut di musim depan dengan $139,6 juta atau 2,2 triliun hanya untuk 3 pemain, Butler, Draymond Green, dan Stephen Curry. Ada harga, ada kualitas. Setidaknya itu yang dibenak Warriors dalam memberi kontrak besar untuk Butler. Kita tentu tahu seberapa hebatnya Butler dan seberapa clutch dirinya. Adanya Butler membuat Warriors kini punya opsi lain saat momen krusial selain Stephen Curry. Butler merasa bak lepas dari penjara setelah trade ini terrealisasi. Luka Doncic masih memenjarakan pelatih dan fans dalam wawancara bersama Lakers. Namun Butler, ketika ditanya apa yang ia rindukan dari Miami, ia justru menjawab Big Face Coffee yang merupakan brand kopi miliknya. Bukan manajemen, bukan staff, bukan juga mantan rekannya maupun fans Miami Heat.
Hal yang cukup tidak disangka setelah 2 kali membawa Heat ke final. Dan 26 Maret nanti, semua mata akan tertuju pada pertandingan Heat menjamu Warriors, di mana jadi momen pertama kali Butler ke Miami sebagai lawan musim ini. Like dinantikan, bagaimana respon publik Miami? Dan apakah manajemen Heat bakal memberi video tribute untuk Butler?